Jadi slow planner itu memang fleksibel banget, tapi itu sebenarnya sangat rapuh. Yes, karena hampir semua proses itu kita yang pengen sendiri. Begitu algoritma itu berubah, reach turun, atau juga kita sedang dalam keadaan tidak produktif, sales pasti ikut terkena dampaknya. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang how to run digital business info product as slow planner. Ya bukan cuma tahan menghadapi perubahan, tapi justru makin kuat karenanya. Dan konsep ini kita sebut sebagai anti-fragile. Banyak slowpreneur itu ngerasa mempunyai bisnis hanya karena mereka tuh mempunyai audiens di sosial media. Followers bertambah, konten mendapatkan views, beberapa produk itu mulai terjual. Dari luar itu memang terlihat seperti sebuah pertumbuhan. Tapi ya kita tuh perlu lebih kritis dan perlu membedakan antara mempunyai audiens dan mempunyai akses terhadap audiens. Followers di media sosial itu teman-teman, itu bukan sepenuhnya milik kita. Platform yang menentukan siapa yang melihat konten kita, ya seberapa jauh konten kita itu didistribusikan dan format apa yang sedang diprioritaskan. Ketika algoritma itu berubah, ya bisnis kita pasti ikut terkena dampaknya gitu. Masalah berikutnya adalah terlalu bergantung pada flash trend. Kita melihat topik yang sedang rame, kemudian kita ikut membuat produk dengan topik tersebut dan hasilnya memang mungkin cepat di awal, tapi biasanya itu nggak bakal long term, nggak bakal bertahan lama. Jadi ketika tren itu selesai, kita harus mencari tren-tren berikutnya. Akhirnya bisnis kita itu ya selalu bergerak berdasarkan apa yang sedang ramai, bukan berdasarkan intellectual property dan positioning yang kita miliki. Kemudian ada ketergantungan ya terhadap founder. Jadi semua ide berasal dari kita, semua konten dibuat oleh kita, dan semua keputusan itu dibuat oleh kita. Artinya ketika energi founder itu turun, bisnis pasti ikut ya melambat gitu. Jebakan utama solopreneurship itu adalah kita merasa mempunyai kebebasan. Padahal bisnisnya itu sangat tergantung pada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol itu tadi. Kita sering menyebut bisnis yang kuat itu sebagai bisnis yang tahan banting. Ya, padahal ada perbedaan nih antara bisnis yang robust dan bisnis yang anti-fragile. Bisnis fragile, teman-teman, ya itu merupakan bisnis yang gampang rusak saat terkena masalah. Contohnya nih, ketika mungkin reach Instagram kita turun, pasti penjualan juga langsung ikut berhenti atau terkena dampaknya karena kita tidak mempunyai sumber traffic lainnya. Sedangkan bisnis robust, itu dia lebih siap. Saat Instagram itu bermasalah, bisnis kita itu ya, yang kita main di produk digital, itu masih bisa bertahan. Karena kita sudah punya list building, email list, kemudian juga kita punya website, kita punya community yang udah kita bikin, dan kita punya channel lain di luar Instagram. Dan sementara nih, bisnis anti-fragile ya itu bukan cuma bertahan, tapi tipikal ini dia itu justru menjadi lebih kuat ya setelah menghadapi masalah. Misalnya ketika algoritma ya itu berubah, pemilik bisnis itu tidak hanya sibuk ya mencari cara agar reach itu kembali, dia juga belajar bahwa selama ini bisnis itu selalu tergantung pada satu platform. Jadi dia ada ibaratnya growth mindset, dan dia tuh bisa belajar dari kesalahan ataupun hal yang sedang terjadi yang mempengaruhi dalam bisnis dia. Dari situ dia tuh mulai membangun list building, dia membuat konten SEO lewat website, juga mengembangkan community, dan ya membuat program-program seperti referral atau juga affiliate. Masalah yang awalnya tuh memang terasa seperti ancaman, ya akhirnya itu mendorong bisnis untuk membangun sistem yang lebih kuat dan lebih handal. Kalau kita coba lihat ya fenomena saat ini, bahwa memang salah satu tekanan terbesar bagi solopreneur sekarang adalah semakin mudahnya membuat konten di produk digital. Dengan AI ya, siapapun bisa membuat ebook, template, course, landing page, bahkan ratusan konten dalam waktu yang singkat. Peluangnya memang besar ya secara opportunity, tapi market juga jadi semakin jenuh. Nah ini juga pasti teman-teman rasain ya, kenapa sekarang kayak jual produk digital kok makin susah gitu ya. Karena itu tadi, gampang banget untuk membuat konten, untuk membuat produk, dan saat semua orang itu bisa membuat banyak konten, kuantitas itu bukan lagi keunggulan teman-teman. Impact-nya apa nih? Impact-nya adalah customer itu akhirnya makin sulit membedakan produk yang emang benar-benar lahir atau dibuat ya dari pengalaman dengan produk yang hanya merangkum informasi yang sudah ada. Nah, jadi memang pressure ini juga datang dari platform, salah satunya algoritma yang emang terus berubah, kemudian juga format yang hari ini mungkin rame, ya tapi besok belum tentu nih apakah emang masih works di beberapa bulan lagi. Karena hal-hal tersebut teman-teman, kita perlu namanya itu membangun feedback loop ya dari market. Bisnis yang anti-fragile itu membutuhkan feedback loop teman-teman. Artinya adalah kita tidak hanya membuat produk, posting lalu berharap market tuh menyukai apa yang kita buat dan mereka tuh membeli. Tapi kita juga perlu nih terus mengumpulkan sinyal. Maksudnya tuh sinyal gimana? Ya jadi sinyal tuh kayak kita itu bisa berasal dari komentar, chat customer, performa landing page, dan lain-lain.
Jadi tugas kita adalah mencari pattern ataupun juga mencari pola. Contoh nih, kalau satu orang mungkin mengatakan harga produk kita terlalu mahal, itu belum tentu pola teman-teman. Tetapi kalau banyak orang ngerasa tidak memahami hasil yang akan mereka dapatkan dari produk kita, mungkin message dari produk kita itu memang belum cukup jelas. Jadi PR kita sekarang adalah agar bisnis kita itu bisa anti-fragile. Satu, kita harus mengumpulkan data. Kita harus melihat pola. Baru kita juga harus bisa terus memperbarui pesan dan menguji kembali lalu melihat responnya seperti apa berikutnya. Dengan begitu, ya pressure dari market tidak hanya menjadi sumber stres dari kita, tapi juga menjadi sumber informasi. Karena kita itu mengumpulkan sentimen-sentimen yang ada pada bisnis kita. Kita masih ngomongin feedback teman-teman. Jadi kalau jumlah feedback yang kita miliki itu emang semakin banyak, ya, dari audiens kita, atau mungkin dari orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita lewat testimoni ataupun juga review, kita bisa menggunakan AI ya untuk membantu menemukan pola. Misalnya, kita mengumpulkan komentar raw-nya dari konten, dari pertanyaan yang masuk ke DM, atau juga dari feedback yang ada di community kita, review produk. Semua data itu, ya nanti tuh bisa kita kelompokkan untuk melihat beberapa hal. Satu, sebenarnya masalah apa nih yang paling sering disebut oleh si audiens kita? Kemudian, apa sih sebenarnya objection yang paling sering muncul? Lalu, hasil apa sih yang sebenarnya paling diinginkan oleh mereka? Dari situ, kita bisa menemukan market gap. Nanti dengan AI itu bakal bisa ngebantu kita ya untuk mengelompokkan data dan menemukan pola berulang. Tetapi kita tetap perlu nih menilai konteksnya. Jangan hanya memasukkan komentar ke AI, menerima kesimpulan dari AI, lalu kita langsung nih mengubah seluruh produk kita. Ingat teman-teman, AI itu hanya untuk membantu baca pola. Tapi tetap kita sebagai seorang founder itu harus tetap bertanggung jawab dalam memahami makna dan juga mengambil keputusan nantinya. Jadi aku secara internal aku tuh ada bikin untuk sistem sentiment analysis yang mana biasa aku gunakan untuk mengevaluasi gimana sih feedback dari market terhadap brand aku, cari di online dan juga produk aku. Next, mungkin aku bakal bahas lebih detail dan mungkin aku bakal ngasih akses ke teman-teman untuk bisa nyoba juga. Selanjutnya teman-teman, ketika produk itu semakin mudah ditiru, salah satu keunggulan yang masih sulit dicopas ya adalah cara kita tuh ngelihat masalah dan cara kita mengkomunikasikannya. Produk memang bisa nih dibuat mirip. Nah, jadi kompetitor mungkin bisa untuk meniru produk kita. Tetapi point of view ya, sudut pandang, experience, dan hubungan yang kita bangun dengan audiens itu jauh lebih sulit untuk digantikan. Ini yang aku sebut namanya itu communication mode. Jadi mode itu merupakan kejelasan pesan dan kepercayaan audiens kepada kita. Nah, jadi communication mode itu teman-teman itu dibangun melalui beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah konsistensi. Nah, jadi kita itu terus membahas masalah yang sama dan berbagai sudut pandang sampai mereka itu memahami sebenarnya positioning kita itu sebenarnya apa sih? Kita tuh ngebahas apa dan kita tuh ngejual apa gitu. Kedua, clarity. Jadi audiens itu tahu kita itu sebenarnya membantu siapa, masalah apa sebenarnya yang kita selesaikan dan kenapa framework atau juga pendekatan kita tuh berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita jualnya adalah produk digital, produk solusi. Nah, jadi ketiga itu frekuensi. Kita konsisten, hadir untuk konten, bukan hanya ketika sedang launching produk atau juga ingin ngejual sesuatu gitu. Nah, jadi teman-teman, high frequency communication bukan berarti kita tuh harus posting 10 kali sehari. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah gimana kita bisa terus konsisten dengan value apa yang ingin kita provide. Kita memberikan insight, kita memberikan pengalaman, kita menjelaskan apa yang sedang kita kembangkan. Semakin konsisten ya komunikasi kita, itu semakin kecil nanti kemungkinannya kita tuh bakal dilupakan oleh market. Salah satu ya cara sederhana untuk mengaudit ya bisnis yang kita sedang jalanin sekarang ya di bagian produk digital adalah dengan kita tuh nanya ke diri sendiri, kalau order besok itu naik 10 kali lipat, kira-kira apa yang terjadi? Jadi apakah kita emang merasa senang dengan revenue kita naik atau justru kita tuh panik karena memang semua proses itu masih manual? Yang perlu kita garis bawahi adalah bisnis yang anti-fragile itu bukan hanya yang siap menghadapi penurunan demand, tapi juga bisnis yang harus siap dalam menghadapi kenaikan demand. Karena gini teman-teman, pertumbuhan yang terlalu cepat bisa juga sama berbahayanya dengan penjualan yang tiba-tiba turun drastis karena sistem kita tuh belum siap. Kita perlu memastikan bahwasanya memang dalam bisnis produk digital ini, proses dalam bisnis itu harus jelas dan juga terotomatisasi. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menyederhanakan pekerjaan kita dan juga mengotomatisasi pekerjaan yang berulang agar kita sebagai founder itu bisa fokus nih pada keputusan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lebih strategik yang emang benar-benar membutuhkan judgment. So teman-teman, coba kalian audit bisnis kalian dari 4 bagian ini, dari sumber traffic, akses terhadap audiens, ketergantungan pada founder, dan ketergantungan pada tools. Dari 4 bagian tersebut, mana yang sekarang menjadi titik paling rapuh ya di dalam bisnis produk digital kalian?